orang yang akan mencapaikan kemenangan di akhirat. Dah tanda. Dunianya anggap tempat tipuan belaka. Ipengun katanya, senang yang sesungguhnya hana dalam dunianya tu. Nah senang dalam sesungguhnya hana tu. Kita dah nikmat dalam dunia hana tu. Makanya terpegah dia katanya cukup nikmat dengar orang lain baru karasa ego kaglia hari berarti hana nikmat. Hana tunggu, hana nikmat sesungguhnya dalam dunianya. Terpegah kuihnya cukup lezat. Kan kuih yang lezat lidah teman tempah cimanya kenang kayap lezat. Ya, kan hana kenikmatan yang sesungguhnya. Terpegah tu istri yang cukup cantik itu sebuah kenikmatan. Punya tubuh tu sehat, punya kenang teruk nikmat dalam tubuh. Hana kenikmatan yang sesungguhnya. Maka dunia itu adalah ghurur, tipuan belaka. Qala al-faqih rahimahullah, berkatalah faqih memberi rahmat akannya oleh Allah. Man ayqana bil mauti wa alima annahu nadhilun bihi la muhalatun falabudda lahu minal isti'adadi lahu bil a'mali salihati wabil ijtinabi anil a'malil khabithati fa innahu la yadri mata yanzila bihi. Siapa saja yang meyakini ia dengan kematian dan mengetahui ia akan bahwa sungguhnya seseorang itu akan tertimpa ia dengannya kematian, la muhalah, tidak ada yang mustahil. Niscaya maka tidak boleh tidak baginya daripada mempersiapkan diri baginya kematian dengan segala amal yang saleh dan dengan menjauhi daripada amal yang buruk. Karena bahwa sungguhnya seseorang itu tidak pernah tahu ia kapan tertimpa ia dengannya kematian. Orang yang yakin kepada mati dan dia yakin kematian itu pasti terjadi padanya. Tanda orang yang yakin itulah orang yang telah mempersiapkan diri menghadapi kematian. Apabila belum mempersiapkan diri menghadapi kematian, itu sama dengan orang tersebut seolah-olah belum yakin akan tertimpa mati kepadanya. Apa persiapan yang perlu dipersiapkan? Yang pertama melaksanakan amal saleh. Yang kedua menjauhi amal yang buruk. Kenapa kita senantiasa mempersiapkan amal yang saleh? Senantiasa menjauhi amal yang jahat dengan harapan mudah-mudahan Allah mencabut nyawa kita melalui malaikatnya berbetulan sedang kita melaksanakan amal yang saleh. Itulah yang senantiasa dipraktekkan oleh Rasulullah. Kenapa Rasulullah senantiasa melaksanakan puasa sunnah? Dengan harapan mudah-mudahan beliau diambil ruhnya oleh malaikat sedang beliau dalam keadaan berpuasa. Maka mendapatkan sa'adah tentunya butuh modal untuk mencapai kepada sa'adah tersebut. Kita tidak pernah tahu. Kapan kita akan mati tidak pernah tahu. Karena kematian itu termasuk bahagian daripada yang dirahasiakan oleh Allah kepada kita. Sakit hanya sebatas bahagian sebab. Maka kematian itu tidak mesti dengan sakit. Yang hana sakit dengan sehat pun bisa saja mati itu. Oleh karenanya ketika kita merenungkan yang namanya kematian, semua kita akan menghadapi kematian. Siapa tahu dalam detik ini kita termasuk bahagian yang akan diambil ruh oleh Allah. Maka semua yang kita kumpulkan di dunia akan menjadi sia-sia. Harta kita tidak ada manfaat sedikit pun. Pangkat jabatan, keluarga itu pun tidak ada manfaat sedikit pun. Wate tabayang-bayang, tapegot rumah ubi raya.
wate mati rumahnya hana manfaat tu. Takubah peng lagi tanya triliunan. Kamu menjadi deposito katanya. Banyak terkedi mati dalam detiknya. Semua itu tidak ada manfaat sedikit pun. Makanya Rasulullah mengingatkan ketika seseorang itu meninggal dunia. Yang akan menghantarkannya ada 3. Yang pertama yang menghantarkannya ke alam barzakh adalah hartanya. Bisa saja dibawa dengan mobil pribadi. Dihantarkan oleh keluarganya. Dan juga diiringi dengan amal kebajikannya. 2 akan kembali. Yang pertama harta. Yang kedua adalah keluarga. Hanya 1 yang akan bersama kita selamanya. Itulah amal saleh. Makanya orang yang benar-benar yakin dengan kematian, siapa mereka? Itulah orang yang dari sekarang telah mempersiapkan diri menghadapi kematian. Makanya harta itu fitnah. Arti fitnah, harta itu akan menjadi malapetaka. Sia-sia bagi kita apabila dengan harta tidak mampu memberikan saadah bagi kita mulai daripada alam barzakh. Pangkat itu pun akan menjadi fitnah. Bila mana pangkat itu tidak mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka harta yang akan bermanfaat bagi kita itulah harta yang telah kita berjual beli dengan Allah. Harta yang telah kita wakafkan, yang telah kita sedekahkan, yang telah kita hibahkan. Deposito kita nyaw-nyaw hana arti itu. Nyan belang yang kala tabla wagle yang cukup luas, rumah yang cukup megah, mati kita nyaw mandum tinggal itu. Kapan kita mulai menyesal? Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah, idza wudi'atil janazah, ketika janazah itu dimasukkan ke dalam keranda, wahtamalahar rijalu ala a'naqiha, lalu keranda itu pugeun gebeut nyan punan gepeduk wateh bahu perteuru ragam diusung punya usung untuk kalau ilmu pom kakak ngembas Aceh tu keranda tersebut gecok le paduk-paduk dra urang agam gepeduk wateh bahu kana keranda kan wateh bahu je. Jadi ketika wa in kanat ghaira salihat, bila mana mayat di dalam keranda tersebut termasuk orang yang saleh, maka mayat itu qalat akan berkata, apa katanya? Qaddimuni, qaddimuni, segerakanlah bawa diriku ke alam barzakh. Kenapa? Karena dia tahu alam barzakh itu merupakan raudhatan min riyadil jinan. Wa in kanat ghaira salihat, kata Rasulullah, bila mana mayat di dalam keranda tersebut bukan orang yang saleh, qalat, mayat itu akan berontak, akan berkata, ya laitani, celakalah aku hari ini, celakalah diriku. Aina tadhhabu biha, kemana engkau akan membawa diriku? Yasma'u sautahu kullu syai'in illal insan, kata Rasulullah. Suara berontaknya mayat di dalam keranda itu dapat didengar oleh seluruh makhluk kecuali manusia. Bahkan kata Rasulullah, fa in sami'ahu la sa'iqa, andai kata Allah memperdengarkan suara berontaknya mayat di dalam keranda, la sa'iqa, seketika semua ruh manusia akan keluar dengan sendirinya. Nyanduk temakut katanya teguh. Maka jicitungku kalan-kalan. Asaina urung belinggai. Nyan seluruh binatang senyap. Yang berekon bak rumahnya imelut mana. Ikung-uk mana. Imu kungkung saya. Tapi ketika terjadi orang meninggal, semua binatang itu senyap. Dihidengan. Jadi suara berontaknya mayat di dalam alam keranda tersebut, semua makhluk bisa mendengar. Kecuali kita manusia. Maka mulailah timbul penyesalan, itulah. Ketika kita berada di dalam keranda tersebut, itu sudah mulai penyesalan. Hoka motolon kupulun kubah, hoka rumah lon kupulun kubah. Yang kamu mulai itu. Tetapi yang kata lambat. Yang penyesalan yang sudah tiada maknanya. Karenanya Rasulullah
menjelaskan kepada kita waqad bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh telah menjelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam syiddatul mauti wa muraratuhu nasihatun minhu li ummatihi. Kesukaran mati dan pahitnya mati itu menjadi nasihat daripadanya para rasul bagi umatnya. Cerita tentang kematian oleh Rasul kepada getanya ummah, nyo nasihat tu. Karena hana nasihat yang lebih baik melainkan nasihat mati. Makanya Rasulullah mengingatkan kafabil mauti wa'idan. Memadalah mati itu sebagai wa'id, sebagai pelajaran, sebagai nasihat. Bila kematian yang dinampakkan oleh Allah kepada kita tidak menjadi wa'id, tidak menjadi peringatan, tidak menjadi nasihat, yang pertanda ati gedanyo ka mati itu. Takalan orang mati hana tergerak ati gedanyo untuk melakukan amal ibadah, itu pertanda hati kita sudah mati. Nyo kajelah tu. Biasa mentang solo mentang yang ati gedanyo ka mati itu. Kemudian Rasulullah melanjutkan likai yasta'idu lahu wa yasbiru ala syada'idid dunia. Supaya bahwa bersiap sedia mereka manusia baginya kematian. Dan sabar mereka manusia atas sukarnya kehidupan di alam dunia. Karena bahwa sungguh sabar atas kesukaran dunia itu memudahkan daripada kesukaran mati. Karena bahwa sungguh kesukaran mati itu bahagian daripada azab akhirat. Wa azabul akhirati asyaddun min azabid dunia. Dan bermula azab akhirat itu sangat bersangatan. Sangat sukar dihadapi daripada azab dunia. Diceritakan oleh para rasul tentang kematian-kematian. Supaya pakan umatnya senantiasa mempersiapkan diri dalam menghadapi kematian. Pakan Allah gepu mati kita nyodengku. Karena hanya dengan jalan mati kita akan berjumpa dengan Allah. Nyotakan. Maka tergantung. Apakah dengan jalan mati itu kita akan mendapatkan sa'adah atau syakawah. Berjumpa dengan Allah, disenangi olehnya, diridai olehnya ataupun diberkahi. Itu tergantung bekal yang kita persiapkan. Allah kan yang pelemah jalan bak getanyo. Pernah pelemah jalan bagi tanya, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Yang kali ke pelemah. Siapa saja yang ingin berjumpa dengan Rabbnya, dengan Tuhannya, falyamal amalan salihah. Modalnya cuma beramal saleh. Yang kedua, amal itu dikategorikan kepada amal yang saleh dengan syarat. Ketika dia melakukan amal tersebut, ketika dia melakukan ibadah tersebut, tidak ada tujuan kepada siapapun dan apapun melainkan kepada Allah. Karena modalnya mbak getanyo deku kana, maka kasih li getanyo sebagai modal untuk berjumpa dengan Allah. Mudah dong. Bahkan melakukan amal ibadah jauh lebih mudah daripada melakukan maksiat dong. Menyatapu buat ibadat, tapu buat kebajikan boleh secara terang-terangan. Menyatapu buat maksiat payah mutham nunggu. Tapi coba lihat. Walaupun lebih sulit melakukan maksiat, tapi kebanyakan karena kita memiliki nafsu, lebih banyak manusia senang melakukan maksiat daripada ibadah. Nyo yang aneh. Oh, tak ingat aneh nunggu. Menyatapu puasa nunggu jadi kala legap hana masalah. Tapi menyahana tak puasa dalam Ramadan. Kepayah tak mutham-mutham. Tapi gede mutham-mutham. Aneh orang ingat. Kalau seandainya kita i'tikaf, zikir dan sebagainya, kita bisa terbuka dalam masjid di tempat orang-orang yang ramai, silahkan hana butuh. Tapi menyamakan judi kan lautan. Lawetnya hana tuwali lautan karena bakafe. Artinya ika bija mo nunggu. Tetapi jauh nafsu kita lebih senang melakukan hal yang menyusahkan daripada yang menyenangkan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini kan. Maka Rasulullah mengingatkan ketika diceritakan masalah kematian kepada kita bagaimana pedihnya rasa kematian sehingga
Dengan kita mengetahui cerita tersebut telah bersiap sedia kita untuk menghadapinya. Maka sadar kita nyono. Sabar dalam dunianya daripada berbagai macam sakit yang terasa, musibah yang kita nyono tertimpa. Ya anda seberapa dong. Jadi sakit dalam dunianya dalam seberapa dong. Dahsyatnya sakit kita di dunia sedikit tidaknya masih ada bantuan. Ramai saudara lingkar, ramai sahabat. Nasa bantu tu. Berat sakit tu. Tak rumah sakit. Nasa bantu tu. Na doktor, na perawat dan sebagainya. Tapi sakit dalam kubur, nasa bantu tu. Yang dalam kubur. Kemudian sakitnya kita di alam mahsyar. Nafsi-nafsi. Sakitnya kita di alam akhirat. Lebih-lebih dalam alam neraka. Nasa bantu tu. Nasa bantu tu. Makanya kata Rasulullah. Sabar di atas kesukaran di dunia itu akan memudahkan dia sabar daripada kesukaran di akhirat. Artinya apa? Gebi berbagai macam musibah, ujian kepada getanyo alam dunia yang sebagai pemanasan untuk getanyo hadapi permainan yang sesungguhnya ide di akhirat. Sakit dalam dunia nyo mantap pemanasan aku. Belum permainan yang sesungguhnya. Sakit yang sesungguhnya itulah dimulai dengan sakit keluar roh daripada badan. Sakit itibit roh dengku hana banding tu. Dumna sakit itibit roh hana bandingan. Sehingga keluarlah kalimah melalui lidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Allah, andai kata saya tahu rasa sakitnya mati, rupanya begini rasa sakitnya. Sungguh ya Allah, dari pertama sudah saya berdoa kepadamu ya Allah, kiranya semua rasa sakit mati itu ditimpakan kepada diriku." Sakit datang mati dulu. Pakiban rasa sakit, hana contoh dulu. Hana contoh. Sakit datang, itu biatnya wong dulu. Maaf tak pegang. Medum legetannya. Itu biat boh arun nerat kemaluan tu kudumna sakit tu. Nyen baru batu karang itu biat tu. Begitu pula bagi orang perempuan ketika melahirkan dumna sakit tu. Menyai biat roh pakai badan tu. Berada tak sakit tu. Hana bandingan tu, hana bandingan. Kemudian kesukaran mati itu bahagian daripada azab akhirat. Azab di akhirat tidak ada contoh. Kenikmatan di akhirat tidak ada contoh. Bahkan Rasulullah bersabda, nikmat di dalam surga merupakan suatu kenikmatan yang tidak dapat terbayang dalam pikiran manusia. Dumna nikmat, hai tak bayang nunggu. Menyemantang tak bayang model lagi nyenkon. Oh menau nyen pikon nunggu. Begitu pula azabnya di akhirat. Haik terbayang tu. Apalagi ni pegah li Rasulullah apa yang geputron ke naudonya meribayaton kali gecuh tungku mutuah lam laut. Meribayaton kali gecuh nyen apa lam dunia. Pakiban ke apa lam neraka tu. Mudum apa lam dunia takalan mandum ipuang. Naudzubillah. Makanya hadirin sidang jamaah rahimakumullah, legetannya watengku akan mengubah siapapun dia. Pakiban caranya mengubah urut itulah pingat urunyan kematian. Karena siapapun yang tidak pernah terbayang terhadap kematian, mereka itu tidak akan pernah berubah. Begitu pula orang yang terus berangan-angan, bahkan rayu tat angan-angan tuku karena tua kematian. Maka dirayu angan-angan nyo singoh lagi nyo. Nyo bulun ukur menau. Nyo ton ukur lagi nyo. Lun pegot lagi nyo. Lun olah menau. Pakan rayu tatat angan-angan tu. Tua ke mati. Seandainya kita ingat. Mungkin besok saya meninggal. Untuk apa? Untuk besok. Kadang singoh lun mati. Untuk apa lusa? Lagi tanya rawit nyo kan sering. Nyo ton ukur nyo akan lun pegot menau. Bulun ukur nyo akan lun pegot lagi nyo. Yakin ke tanya udep nunggu? Raya angan-angan yang kenyan sebab nunggu. Sehingga kadang-kadang kita timbul gelisah dengan sebab tujuan untuk masa 1 tahun ke depan tidak tercapai, menggelisah tu.
Pada hai tengku, dalam tentai lagi tanya tata mong udep si tonu ke pura gelisah tu. Kadang mesti ngohan tentai udep tu. Ini sering terjadi tu. Watega program untuk masa depan 1 tahun kemudian. Rupanya program tersebut gagal. Stres, gelisah dan sebagainya. Tengah gelisah-gelisah stres ka mati. Tak terrealisasi program ke hana faedah sit. Rupanya uro kedua ka belinggai ke pura tu. Ya, negara. Karena panjang angan-angan lagi tanya, tua ke mati tu. Orang bro akai tua ke mati tu. Orang yang berpolitik dengan politik tidak sehat karena lupa kepada mati. Orang yang zalim lupa kepada mati. Menyetingat ke mati tu, han kepu buat laganya. Tua ke mati tu. Makanya siapapun yang lupa terhadap kematian, senantiasa hatinya akan senantiasa lezat dengan kemaksiatan. Karena tua ke mati. Bala tak pegat rumah ubi raya, menyetengah tinggal ke mati nyo, lo temu wow rumahnya, han tak pegat le tu. Tapi pakar lagi dia tak bangun menau han pah lagi nyo tak pok rat dia tak ralip rat no. Bade fikir udep tu sampai. Tapi pernahkah kita nyo sadar tu? Leh rumah tak bangun yang begitu indah, di dalam yang begitu mewah. Alga spring bed cukup indah, spray cukup mewah. Kadang leh tak lengkap mandum spray yang mewah, malamnya mati itu. Leh mati malam singa so tunggu gap. Si tonu ke sana perle pegale, si kana linto le lah kambang. Mentah tu babah di lau rumah kan dia tak pegat. Alga cukup indah, yang gap itu. Itanya hana itu temeng tu. Leh jut kemanyat ia pu si at be hana mo. Leh nyan ibi sabe tu. Apa ni galai kaji kemanyat. Nyan galai. Wat terenung-renung lagi nyan ke hana faedah harta tu. Hana faedah melimang bidangku. Yang temu repah-repah lawanya ke pucit. Yang temu pakai orangnya ada-adun pakai cit. Yang jut keputuh saudara lagi tanya dengan mawat, dengan abuat pakai cit. Hana faedah tu. Membacut hana manfaat harta. Hari ini kita menipu orang. Sehingga tak kumpulkan harta yang begitu banyak. Ingat, wate mati hartanya bahkan membawa malah petaka. Beile tak pegah faedah tu. Tapi hana manfaat tu. Maka awak terenung-renung tadu lagi nyo. Nyo si tu. Nyo baru rencana lo nak buka ke deh. Lah kakak nak jadi le tu ke deh. Rap-rapnya tapi kau nak buka laju. Hana faedah siapa bidangku. Cina bayang-bayang. Siapa hana manfaat. Nyo tengah taduk-duk kadang ada dia tercok silap ke belinggai tu. Mantoko yang tak buka dah nak bah. Hana faedah tu. Leh tablo motor yang cukup mewah tengku. Wah mupok. Ngan motor nyan mati tu kepu dah motor. Ya ni kata. Makanya bu sering-sering ingat ke mati tu. Menyetua ke mati nyan akai bro. Maksiat senang. Makanya sering-sering kita mengingat kematian. Waruwiya an Abdillah bin Masur al-Hashimi. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Masur al-Hashimi qala berkata ia. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datanglah seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala. Laki-laki itu berkata kepada Rasulullah, "Ji'tuka, aku mendatangi engkau ya Rasulullah, lita'allamani min gharaibil ilmi." Supaya engkau ajari kepada aku bahagian daripada ilmu-ilmu yang gaib. Qala, berkata Rasulullah, "Ma sana'ta fi ra'sil ilmi?" Apa yang telah engkau perbuat pada pokok ilmu? Qala, laki-laki itu bertanya, "Wa ma ra'sul ilmi ya Rasulullah?" Apa itu pokok ilmu ya Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, "Hal arafta Rabba azza wa jalla?" Adakah engkau telah kenal siapa itu Rabb azza wa jalla? Qala, laki-laki itu menjawab, "Na'am ya Rasulullah." Qala, Rasulullah kemudian bersabda, "Famadza fa'alta fi haqqihi?" Apa yang telah engkau perbuat terhadap haknya Allah? Qala, laki-laki itu menjawab, "Masya Allah, apa yang dikehendaki oleh Allah itulah yang aku perbuat."
Qala, lalu Rasulullah bertanya lagi, wa hal araftal mauta, adakah engkau tahu tentang kematian? Qala, laki-laki itu menjawab, na'am, benar ya Rasulullah. Qala, lalu Rasulullah berkata, famadza a'adta lahu, apa yang telah engkau persiapkan baginya kematian? Qala, laki-laki itu menjawab, Masya Allah, apa yang dikehendaki oleh Allah itulah yang telah siap. Qala, lalu Rasulullah bersabda, mungkinnya Rasulullah bengeh ke? Karena laki-lakinya ni jawab laganyan. Putra yang kali kata apa siap? Hai, yang lagi aku siap oleh Allah. Yang kenyan yang kali aku siap. Bengeh Rasulullah. Idhab. Jaharat kemudian bahasa katanya. Pergilah engkau. Fakum mahunaka. Maka hukumlah apa yang ada di sana. Thumma ta'ala, kemudian barulah engkau kembali hatta wa'alimaka min gharaibil ilmi, sehingga barulah aku ajari akan engkau daripada ilmu-ilmu yang gaib. Awak tak jawab hanya jelas. Awak tak dengar tentang mahid tauhid. Putra yang kalian tak siap untuk menghadapi kematian, hai pakai ban yang kagak siap oleh Allah kelong yang kelaganyan. Yang kamu tauhidnya. Pandai laganyan. Bengeh Rasulullah bukan jaharat gede. Lihat karempak jawaban itu kariwang kenang. Rupanya falamma ja'ahu ba'da sanaini, maka manakala datang akannya sesudah 2 tahun, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya, dha' yadaka ala qalbika, letakkanlah akad tangan engkau di atas hati engkau. Fama la tardha li nafsika la tardahu li akhikal muslim. Wa ma raditahu li nafsika fa ardhihi li akhikal muslimin wa huwa min gharaibil ilmi. Pernah pegah li Rasulullah, apa saja yang tidak engkau ridai bagi diri engkau, itulah yang tidak engkau ridai akannya bagi saudara engkau yang muslim. Dan apa saja yang engkau ridai akannya bagi diri engkau, maka ridai olehmu akannya bagi saudara engkau yang muslim. Itulah bahagian daripada ilmu-ilmu yang gaib. Ia pernah berdoa Rasulullah, ya Rasulullah, ne pernah kelon ilmu yang gaib. Artinya ilmu yang haluh. Putra ne pegah li Rasulullah, ilmu yang haluh adalah apa yang gata senangi terhadap diri gata, nyankeh tabi kepada saudara gata semuslim, si muslimnya supaya nyak senang belagi gata. Apa mantang yang hana gata senangi terhadap diri gata, nyan pula hana disenangi oleh saudara gata yang muslim. Maka baik tajuk nyan kepada saudara gata. Yang kenyan ilmu yang paling haluh tu. Artinya kesenangan kita di dunia ini pada hakikatnya itulah dengan menyenangkan orang lain. Ya, negala. Hana ga anggap kita nyo ka senang tengku menyet tetangga kita nyo golom senang. Tidak dianggap kita ini telah berhasil hidup di dunia bila saudara kita sesama Islam belum berhasil. Man menyelawik nyo takalan pagi mentang peput mete tengah nunggu. Put mete tengah pagi. Yang tetangga dia nak kita puapan kita puas. Puan metai tengah pagi mentang dengan alasan baik kita mengkong. Panengkong itu pun tengah. Ya nak ada. Panengkong menyata kedi hagu tengah. Bapane boleh kita nyoi kampung Jawa tengku. Hana tu. Maka siapa orang yang senang sebenarnya? Hakikat orang yang telah mencapai kesenangan yang abadi, itulah orang yang telah mampu menyenangkan saudaranya sesama Islam. Siapa orang yang telah berhasil yang sesungguhnya, itulah orang yang telah mampu memberikan keberhasilan kepada saudaranya sesama Islam. Nyawanya aku urung berhasil tengku. Itanyo takhem oronyo sidra wate nganilika dikli. Manpu faedah takhem. Senang sidra takhem sidra hana manfaat khem sidra wate ku. Cina khem sidra egop ikli mandu mitanyo takhem. Na senang tu. Hana baru mangan khem benangan tetapi takhem. Maka getanyo takhem ngan bui khem pakai bancara. Maka tabi kesenangan yang membuat getanyo tertawa kepada saudara kita sesama muslim, sehingga dia pun ikut tertawa. Baru kepunan yang senang. Nyo takhem tu tidak. Icukeh tu perti urung kli berat pungau radeh getanyo ikut. Ya, nakalan. Ka
Kemudian fabayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka menjelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, annal isti'adada lil mauti min ra'sil ilmi. Sesungguhnya persiapan menghadapi kematian itulah pokok segala ilmu. Fa aula ayyastaghila bih, maka yang lebih utama itulah berbimbang ia dengan mempersiapkan bagi kematian. Ya, negara. Maka orang yang berhasil sesungguhnya adalah orang yang senantiasa sibuk dalam mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian. Nyoke orang yang berhasil sesungguhnya. Yang lain kon. Yang kali pegot rumah mewah gelom. Kali belah motor mewah gelom. Yang kali mengkawin perut gelom. Yang panjang pangkatnya gelom tu. Sawasip yang kepenan orang yang berhasil, orang yang senantiasa sibuk mereka dalam mempersiapkan bekal menghadapi kematian. Itulah orang yang telah berhasil sesungguhnya. Yang lain gelom berhasil tu. Kemudian waruwiya an Abdillah bin Mas'ud al-Hashimi qala, telah membaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan ini ayat. Ayat yang dibaca oleh Rasulullah, faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa man yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayqan haraja. Yang ayat yang dibaca oleh Rasulullah puturan Al-An'am. Ya, Al-An'am. Serta 25 kan? Jadi famay yuridillah, maka siapa saja yang dikehendaki oleh Allah ayyahdiyahu, bahwa memberi hidayah ianya Allah akannya, yashrah sadrahu lil Islam, Allah akan membuka hatinya bagi Islam. Artinya apa? Siapa saja orang yang telah mendapatkan hidayah daripada Allah, maka orang tersebut pasti dimudahkan hatinya untuk melaksanakan berbagai macam syariat agama Islam. Orang-orang yang ringan tangannya dalam bersedekah, itu tanda orang yang telah mendapatkan hidayah. Orang-orang yang ringan langkahnya menuju jamaah, itu tanda orang yang telah mendapatkan hidayah. Orang-orang yang senang dan gemar dirinya dalam mengikuti majelis ta'lim, itu adalah orang yang telah mendapatkan hidayah. Maka orang-orang yang merempok hidayah ba Allah, tandanya tu yashrah, hatinya itu lapang dalam menerima agama Allah. Hatinya itu gemar, senang dalam melaksanakan berbagai macam furu'-furu' syariat agama Allah. Nya orang yang merempok hidayah tu. Wate gedinga berarti na GPS bak masjid pulin. Nya langsung telefon ngan, "Hai betua, nya long hana kereta kaya cok long bo." Senang ikut jamaah. Nya tanda yah dia. Kayah dia hu ya, kamu rempak petunjuk. Wate gingat, oh ma perti anak muda mantang itim bedah sebuah long katuha karamate nya mi hana tajak malai atu. Maka bagah-bagah kerja. Nya kayah dia hu nya, kamu rempak petunjuk daripada Allah. Nah, maka siapa saja yang Allah kehendaki, Allah memberikan hidayah kepada seseorang, maka Allah akan yashrah sadrah, akan membuka, melampangkan hati seseorang tersebut sehingga dia itu gemar terhadap Islam. Ini tanda orang kamu hidayah dulu. Kemudian selanjutnya kata Allah, wa may yurid, siapa saja yang dikehendaki oleh Allah ayyudillah, bahwa disesatkan akannya, yaj'al sadrahu dayqan, Allah akan menjadikan hatinya itu menjadi sesak, harajan, sempit. Tanda-tanda orang merempok kesesatan tu meri berat tunggu dalam pembuat furu' syariat. Berat bak bedah subuh tunggu. Berat untuk pembuat jamaah tunggu. Berat untuk dengar majlis ta'lim tunggu. Berat bak bersedekah tunggu. Berat bak nyawa, berat bak je. Tetapi ketika maksiat, Masya Allah, urungnya niku. Yang menyata pegat turnamen bola. Yang sekali ke telefon ni, lo 25 juta apa? Tapi menyata pegat dakwah majlis ta'lim, tak lakai, 25 ribu je. Yang tak yak lakai. Yang tanda yudillah tu. Yang tanda yudillah.
Ketika membuka lahan maksiat, dia itu menjadi pemimpin di depan dalam melakukan maksiat tersebut. Ketika dibuka lahan untuk ibadah, untuk amal kebajikan, seolah-olah dia itu tidak termasuk bahagian anggota di dalam. Untuk pegat legetannya masa tempat uduk urinang. Tak pegah ada. Menyena rezeki bacut, wakaf, nyo tempat uduk urinang, bak jamiat tengah tabangun. Oh, laki maah. Ulun tuan tinggal di aku tengah, kan hinan di daerah, apa kan? Ke Lancang Garam. Seolah-olah masjidnya ada Lancang Garam, menampung. Nyo, tak perlu bacut nyo, karena urinang, hana paliu tu. Oh, laki maah. Ilun barasa balik 250 di masjid pun tengah. Yang kenan baik untuk menyenali baik. Untung anak kecok mendung. Jadi berat baca dengku, berat. Menyeke agama berat tatat. Yang siapa itulah tanda-tanda yudillah. Orang yang telah disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jino tanilai itu rawat. Awat tetap sedekah dalam kota amal nama jeng-jengut menanjar rawat. Yang kena. Nata jenguk dalam kepala on tertuk salah cok orang musabat sat. Orang salah cok rupanya kali mukubah on 2000 yang mana. Orang mencari on tertuk, menjenguk tu yun naik culak batat, cok 2000 culak gede. Nyatanya yudillah dengku ya. Ini yudillah dengku. Padahal menyata culak dalam kota amal, pahalanya abadan abadin. Menyesertuh riba yang mantan langkah sehingga kabeh ke. Mian kan? Nyo kebukti dengku. Nyo sebagai pugekenyo bahan untuk muhasabah, introspeksi diri. Baik luar tegap ada drop pribadi. Menjenguk nya kayudillah. Kemudian summa qala bersabda Rasulullah idza dakhala nurul Islam al-qalba infasaha wan syaraja. Bila mana telah masuklah nur Islam akan hati seseorang, infasaha, hatinya itu akan lapang, wan syaraja, hatinya itu pun akan luas. Menyenur Islam yang sesungguhnya kaitamong lam ati kita nyotengku, nyo atinya lapang. Bagaimana nur Islam yang sesungguhnya? Dia itu mencintai agama bukan cuma di mulut, tapi mencintai agama yang sesungguhnya. Dihina diri pribadinya, slow mantap. Katena, kahina. Tetapi kalau Anda menghina Rasul, kalau Anda menghina agama, kalau Anda menghina Allah, sekalipun saya lemah tapi Anda harus menghadapi saya. Nyo yang kebenar nurun cinta agama Allah. Tapi menyedihina pribadi slow mantap. Katena, kakun. Yang baik cukai ke agama apa? Yang baik cukai ke agama. Ya, inilah orang buktinya mencintai agama dulu. Jadi nur Islam bila masuk di dalam hati seseorang, iyasyarah, hati ini akan lapang. Nyan hanji kekalan saudara agak nyan susah hanji ada. Pantang tak cerita, oh mah cukup pedih nyosinya ini. Oh paduk perle baklun tapi anale. Ya negala. Nyo kadang-kadang bantro de. Assalamualaikum, waalaikumsalam, masya-Allah, telatan aja. Galam tam leke pada ana merenjana. Kira nijak barau cukup pah nalu kubah peng 2 juta. Yang medah orang nyotau, orang takun menan. Nyahinan kadang-kadang ada yang menjamin yang kenyawa. Galam tadu kagetanya om. Hana aspirasi tonyo. Padahal galam telah kaya. Ya, negala. Maka orang yang hatinya lapang, galam telah kaya kagejo dong. Apalagi raut wajah orang susah kan meri dong. Hana tu bagi apa gah gede. Tapi ingat dia ni iya ke tua gele ke iya nya mati tengah susah kan. Tengah gemakman iya ke pedua lelam. Nya roh tadanya yang sebenarnya putra masalah. Meri je dengku. Urang tengah nak susah meri dengku. Tengah gepiak rukuk mukubah bajar wakeh mukubah. Ana pun ada yang susah ni nya, ana pun ada yang dengku nya. Nak kata bila mana orang muslim yang nur Islamnya telah masuk di dalam lubuk hatinya, maka hatinya akan luas. Subhanallah. Kemudian faqila, maka dikatakan orang, hal lidzalika min alamah, adakah bagi demikian itu tanda? Qala na'am. Apakah itu menjadi tanda seseorang akan mencapai saadah? Betul. Ketika orang telah memiliki hati yang lapang,
Dia tidak merasa senang apabila orang lain sesama Islamnya tidak senang. Itulah bukti saadah. Dia merasa sedih apabila saudaranya seiman merasa sedih. Dia merasa sakit apabila saudara seimannya merasa sakit. Itulah bukti orang saadah dulu. Yang bukti orang saadah dulu. Sehingga an-najafi'an daril ghururi wal inabati ila daril khuludi wal isti'adadi lil mauti qabla nudulihi. Bergeser daripada negeri ghurur, itulah negeri tipuan berupa dunia, dan menggantikan kepada negeri khulud yang kekal abadi, itulah negeri akhirat. Wal isti'adadil mauti, dan mempersiapkan diri menghadapi kematian qabla nudulihi, sebelum tertimpanya kematian. Nyo tanda saadah dulu. Tanda orang-orang yang akan mencapaikan kemenangan di akhirat tuh tanda. Donyanya anggap tempat tipuan belaka. Ipengut katanya, senang yang sesungguhnya hana dalam donyanya tu. Nah senang dalam sesungguhnya hana tu. Cisetot. Tah nikmat dalam dunia hana tu. Makanya terpegah dia katanya cukup nikmat dengar orang lain baru karasa egop kaglak hari. Berarti hana nikmat tu. Hana tunggu. Hana nikmat sesungguhnya dalam dunianya. Terpegah kuihnya cukup lezat. Kan kuih yang lezat lidah teman tempah. Cimanya kenang kayap lezat. Ya ni kan. Hana kenikmatan yang sesungguhnya. Terpegah tu isteri yang cukup cantik itu sebuah kenikmatan. Punya tubuh tu sehat. Punya kakak teruk. Nikmat dalam teguk. Hana kenikmatan yang sesungguhnya. Maka dunia itu adalah ghurur. Tipuan belaka. Kenikmatan yang sesungguhnya al-khulud. Itulah negeri yang kekal abad. Itulah nikmat yang sesungguhnya. Ini hana teguk. Hana nikmat yang sesungguhnya. Tak bayang-bayang sang menyelagai nyopah watai katruk bak tempat tersebut. Rupanya hanapah tu. Kan sering lagi katanya, nyom menyelur tagung kuah pelik cak uronya cukup mangat lupa jobu. Ban masak kuah pelik kepala hana mangat lah kau. Artinya apa? Mangat karena galom truk katanya. Lezat karena galom na katanya hinan. Sat karena katanya hinan rupanya hana lezat. Sam karena katanya bak tempatnya rupanya hana mangat. Yang kenyo yang sering katanya rasa. Nyom mandung terasa sama tu. Bukti baiklah kayak yazan juga baiklah. Bukti urajih ro ubud katanya. En ubud ulun tuan baiklah ubud tengku. En ubud ulun tuan mantap. Galat tu bagah raya tu rajih. Tang menyebagah raya senang tu pakon. Menyemantang ubud bak pertia jaga hanya tadu. Iketi punyung lewat raya. Bak kedai kopi hanya tadu iketi om punyung lewat raya. Kanya kalau jamun kan? Nya mandung tu sama. Ulun tuan mesti mengrasa hatranyan. Galat bagah raya tak temung main cabang bapa tu jaga mu empeh bate bak kauri yang kenyan terbayang tu. Wate karaya rupanya kepala mana mangan lah kau. Mangat robot raja jet laki-laki jajan bak ayah. Bate karaya hanta jet le. Sam wate kamu dah tak engon kali rumah tangga sang mangat dalam rumah tangga. Mangat dalam rumah tangga. Baje hana payah litarha bukan urun taguan dan sebagainya. Dak tak pelah-pelah bro tu kau tahu keempat pelah bro. Kan jalan ulet. Sam tamun mau tangga kapal kau lah kau. Hana mangat lah kau ya nu. Artinya apa? Mangat pat yang golom na kita hakikat hana mangat tu. Nikmat terasa karena kita belum berada pada tempat tersebut. Hakikatnya tidak ada nikmat. Itulah yang dinamanya dengan ghurur. Semuanya adalah tipuan belaka. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.